perjalanan manusia selanjutnya adalah setelah dari alam ruh kemudian pindah ke alam rahim, kemudian pindah ke alam dunia, setelah itu pindah ke alam barzah, dan setelah ke alam barzah baru berpindah ke alam akhirat. Alam akhirat ini oleh sebagian ulama dikatakan dimulai sejak terjadinya hari kiamat, yaitu hari hancurnya seluruh alam. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu, he eling-eling para menungso, ittaqu wedya sira kabeh, wahai manusia, bertakwalah kamu semua, Rabbakum ing pangeran sira, bertakwa kepada Tuhanmu yaitu Allah. Inna zalzalatas saati, sak temene gonjang ganjinge dina kiamat iku syai'un azimun, perkara kang gede banget. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita selaku hambanya bahwasanya hari kiamat itu adalah perkara yang sangat besar. Bagaimana tidak besar? Bumi, langit, semuanya akan hancur luluh dan semuanya akan mati. Tidak hanya manusia, tapi semua makhluk termasuk malaikat, jin, setan, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya akan mengalami kematian. Kemudian bumi akan mengeluarkan isi perutnya, air laut akan tumpah ke seluruh daratan, manusia-manusia akan berterbangan seperti laron, mereka bingung tak tahu arah. Maka kiamat itu syai'un azimun, perkara kang gede banget. Kemudian Allah menjelaskan lagi, yauma tarawunaha, ing dalem dinane padha ningali sira kabeh ing dina kiamat, tazhalu ingkang padha lali sapa kullu murdiatin, saben-saben wong wadon kang nyusoni, amma ardaat, saking anak kang nyusoni ing murdiah. Jadi pada hari kiamat itu karena saking dahsyatnya, sehingga pada saat itu apabila ada seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, maka anaknya itu akan dilepas dan dia akan ditinggalkan lari oleh ibunya. Padahal orang menyusui anak itu disebabkan karena ada rasa belas kasih kepada putranya, ingin melindungi putra atau putrinya. Tapi pada hari kiamat ternyata perasaan itu tidak ada lagi. Yang ada adalah dia ingin menyelamatkan dirinya. Sehingga seandainya seorang ibu sedang menyusui, terjadi hari kiamat, anak yang sedang disusui itu pun dilepaskan, dilupakan, dan dia ingin melarikan dirinya. Wa tawadhu, lan ngelahirake sapa kullu zati hamlin, saben-saben
saben wong wadon kang duweni wetengan hamlaha ing wetengane wong wadon. Yang kedua, apabila terjadi hari kiamat, orang-orang yang sedang hamil sekalipun belum waktunya melahirkan seketika akan melahirkan. Kenapa? Karena saking takutnya, saking kagetnya. Dan ini karena saking dahsyatnya hari kiamat. Wataro lan ningali sira annasa ing para menungso sukaro ingkang padha mendem wa mahum lan ora ana utawi menungso iku bisukaro padha mendem. Dan pada hari kiamat itu semua orang terlihat seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk. Ini disebabkan karena saking dahsyatnya goncangan dunia dan seluruh alam ini, sehingga semua orang seperti dalam keadaan mabuk, bingung, tak tahu arah dan mau bagaimana. Walakinna azaballahi, tetapi ini siksane Allah iku syadidun banget nemene, dan siksa Allah itu sangat berat sekali. Bahkan dikisahkan bahwa hari kiamat itu diawali dengan terbitnya matahari dari arah barat. Ketika manusia yang masih hidup di bumi ini melihat matahari terbit dari barat, saat itu banyak yang menyatakan dirinya beriman. Dan apabila sebelumnya dia bukan orang beriman, pada saat matahari terbit dari barat baru menyatakan iman, maka imannya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman yang diterima Allah adalah orang yang beriman sebelum matahari terbit dari barat. Maka mumpung matahari belum dari barat terbitnya, kita tebalkan iman kita ini. Seperti orang yang mau kiamat sughro, mau meninggal dunia, itu apabila nyawanya sudah sampai tenggorokan kok baru menyatakan beriman, maka imannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisahnya Fir'aun ketika tenggelam di tengah laut, itu ada yang mengatakan ketika nyawa sampai tenggorokan, ia berkata amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku hari ini beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Coba lihat, Fir'aun menyatakan dirinya iman sementara nyawanya sudah ada di tenggorokan. Maka keimanan yang dinyatakan oleh Fir'aun itu semuanya sia-sia belaka. Kemudian pada hari menjelang kiamat, ketika matahari dari barat timbulnya, itu orang yang kemarin nggak mau ibadah, banyak yang pada hari itu berduyun-duyun beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah mereka itu tidak diterima karena matahari sudah timbul dari barat. Oleh karenanya, mari sama-sama kita berusaha dan mohon kepada Allah atas pertolongannya. Mudah-mudahan kita semua bisa beriman dan selalu beribadah sebelum terjadi hari kiamat, baik kiamat sughro maupun kiamat kubro.